Sobat Edukasi, selamat datang di video pembelajaran Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik tentang pertumbuhan, yaitu pengukuran antropometri. Antropometri merupakan cara mengukur dimensi tubuh anak seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala untuk mengetahui apakah tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Mengapa ini penting? Karena dengan deteksi dini kita bisa mencegah masalah gizi, keterlambatan pertumbuhan, bahkan gangguan perkembangan lainnya sejak awal. Yuk, simak videonya sampai selesai. Pertama, arahkan anak untuk menaiki timbangan dan pastikan bahwa anak tidak membawa barang apapun yang akan mempengaruhi keakuratan penimbangan berat badan tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur tinggi badan anak, postur tubuh anak harus tegap seperti pada video, serta anak tidak boleh memakai alas kaki apapun, lalu turunkan alat pembatas kepala sampai mengenai bagian kepala paling tinggi dan lihat hasilnya melalui jendela pada alat ukur tersebut. Yang terakhir adalah mengukur lingkar kepala. Lingkarkan pita pengukur pada kepala anak dengan ketentuan tali pengukur harus berada pada atas alis, atas telinga dengan jarak 2-3 cm dan yang belakang terletak pada benjolan kepala anak bagian belakang. Mari kita hitung indeks massa tubuh atau IMT anak setelah melakukan pengukuran tadi. IMT digunakan untuk menentukan berat badan ideal berdasarkan perbandingan berat badan dan tinggi badan. Nilai IMT ini dapat menjadi indikator status gizi tubuh dan menunjukkan gangguan kesehatan seperti obesitas atau gizi buruk. Oke, di sini kita akan membacakan hasil pengukuran kita tadi pada anaknya. Yang kita dapatkan itu dari berat badannya. BB-nya dia itu tadi kita ketahui bahwa 16,6 kilo. Terus untuk tinggi badan dia itu kita dapat di 103 terus sentimeter. Terus untuk di lingkar kepalanya tuh tadi adalah 52. Oke, habis itu untuk berat badan, karena di sini adalah koma-koma, jadi kita harus bulatkan ke bilangan bulat. Karena di sini adalah 6, jadi bilangan bulat itu adalah dibulatkan ke atas, yaitu jadi 17 kilo. Terus habis itu di sini kita lanjutkan ke penghitungannya. Yang pertama adalah tanggal pemeriksaan, tanggal pengukuran maksudnya. Tanggal pengukuran itu 2025, dari tahun dulu ya, dari 2025 bulan 5 tanggal 12. Terus untuk tanggal lahirnya, untuk tanggal lahir anaknya yaitu tahun 2020, bulannya itu bulan 12. Terus tanggalnya itu tanggal 21. Habis itu baru kita kurangkan. Pertama dari belakang ya. Dari belakang 12. 12 dikurangi 21 itu nggak bisa. Caranya adalah kita minjam dari 5. Perlu diingat bahwa 5 itu adalah bulan. Satu bulan itu terdiri dari 30 hari. Jadi 30 hari ini ditambahkan ke 12 itu sama dengan 42 hari. 42 dikurangi 21 itu hasilnya 21. Tadi 5 ini sudah dipinjam 1, tinggal 4, berarti 4 bulan. 4 dikurang 12 itu tidak bisa, berarti minjem ke tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Jadi 12 ditambah 4 itu sama dengan 16. 16 dikurangi 12 itu sama dengan 4. Tadi 5-nya sudah dipinjam, tinggal 4, 24 dikurangi 20 itu sama dengan 4. Jadi di sini umur dia adalah, umur anaknya itu sama dengan 4 tahun, 4 bulan, 21
hari. Untuk harinya ini karena di dalam perhitungan itu tidak memakai hari, jadi harinya itu akan kita masukkan atau kita bulatkan ke bulannya. Karena dia bulan, perlu diingat bahwa hitungan dari 15 ke bawah itu masuknya adalah turun ke bawah. Karena kita di sini 21, jadi naik ke atas. Jadi naik ke atas itu maksudnya adalah bulannya ini karena naik itu 4-nya itu jadi 5. Jadi umur dia adalah 4 tahun 5 bulan. Oke, karena tadi kita udah cari pengukurannya kan seperti itu. Terus sekarang kita harus lihat dari grafik berat badan menurut tinggi badan anak laki-laki. Karena tadi anaknya laki-laki kan. Jadi kita lihat grafiknya di sini. Tadi untuk tinggi badannya itu dia di sini ya. Garisnya itu di sini. Tinggi badan itu di 103. 103 ini 100, 1 2 3. Berarti ada di titik sini. Terus kalau untuk berat badan dia tadi itu adalah 17 kilo. 17 kilo itu ada di titik sini. Habis itu kita tarik garis menuju ke garis yang 103. Pokoknya kita harus tepat di titik mereka ketemu. Titik mereka ketemu ini ada di garis oranye. Di garis oranye ini adalah garis 1. Oke, ketentuannya adalah ini di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 garis. Dari pengertiannya adalah garis min 3 ini pokoknya garis yang untuk yang kurang dari min 3 itu masuknya adalah sangat kurus. Untuk dari min 3 ke min 2 itu masuknya adalah anaknya kurus. Tapi kalau dari min 2 sampai ke 2 itu anak termasuk normal. Dan untuk dari berat 2 ke grafik yang ketiga ini masuknya gemuk. Dan kalau untuk 3 ke atas itu masuknya sangat gemuk. Karena tadi kita ketemu di titik ini yaitu titik oranye, kita tarik ke sini 1. Menurut ketentuan 1 itu masuknya normal. Oke, kita bisa cek di bagian sini. Di sini ada tabel standarnya. Standar berat badan menurut tinggi badan. Tadi itu panjang badannya itu adalah 103 dan kita lihat anak ini termasuk normal ya, karena tadi itu di tingginya adalah 17 itu kita berarti di antara 13,80 sampai 19,30. Jadi dia itu termasuknya anaknya normal. Oke, selanjutnya kita itu menghitung pertumbuhan tinggi badannya berdasarkan umur ya. Yang tadi itu sudah berat badan, sekarang tinggi badannya. Tadi yang kita tahu di sini ada di sini panjang badannya sama kita butuh umur komplit sama bulan dan tahunnya ya. Tadi di situ untuk tahunnya itu kita ketemu tadi 4 tahun 5 bulan. Ini 4 tahun 5 bulannya itu ada di sini. 4 tahun 5 bulan. Terus untuk tinggi badannya tadi kita 103 itu ada di titik sini. 103. Habis itu kita udah ke sini, kita tarik garis. Sama seperti tadi, kita harus bertemu di satu titik yang sama antara mereka berdua bertemu. Di sini itu masuknya ke antara garis pink dan hijau. Garis pink hijau ini ya garis min 2 sampai 0. Sama saja ketentuannya seperti tadi. Di sini ada ketentuan bahwa di bawah min 3 itu dia termasuk sangat pendek. Untuk dari min 3 sampai min 2 itu masuknya pendek. Dari min 2 sampai 2 itu masuknya normal. Dari 2 ke 3 itu masuknya, pokoknya kalau lebih dari 2 itu masuknya dia tinggi anaknya. Jadi karena dia tadi di antara min 2 sampai 2 itu dia termasuk anaknya normal. Oke, sekarang kita cek di dalam tabelnya. Tadi untuk umur, karena di sini yang kita butuhkan adalah umur dalam bentuk bulan. Tadi itu yang kita cari 4 tahun 5 bulan. 4 tahun 5 bulan itu kalau kita jadikan bulan, 4 tahun itu adalah 48 bulan. 48 bulan ditambah 5 bulan itu adalah 53. Jadi ada di titik ini. 53 bulannya udah. Terus tadi tinggi badannya 103. 103 itu ada di sini antara 97,40 sampai 114,90. Kita lihat di sini nih ada di tabel normal. Jadi anaknya tersebut itu termasuknya normal ya. Oke, terakhir itu kita dalam menghitung grafik lingkar kepala ya. Tadi perlu diketahui bahwa tadi lingkar kepala yang kita dapatkan itu 52. 52 ini ada di 52 itu ada di sini, titik sini. Nih, 52.
52 di sini. Untuk umurnya tadi, umurnya ini di sini bulan, di sini tahun ya. Tadi umurnya 4 tahun. 4 tahun itu ada di sini. Karena 4 tahun 5 bulan kan masuknya ke tengah sini ya. Kita ketemu di titik sini. Titik sini ini masih dalam grafik hijau ya. Hijau ini artinya anak normal. Jadi karena dia masih di sini berarti lingkar kepala ini juga termasuknya masih normal. Penting untuk diingat bahwa sebagai guru PAUD, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan diagnosis medis atau rekomendasi kesehatan. Selalu arahkan orang tua untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi yang qualified untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat.